Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Baik anak Bapak. Nah, sekarang sebelum kita belajar, biar mendapat keberkahan, alangkah lebih baiknya lah kita untuk berdoa. Oleh karena itu, Bapak minta untuk ketua kelas pada anak kami Amir agar memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan Baik, terima kasih pada ketua kelas. Nah, baik anak-anak, sebelum lanjut, marilah kita membaca surah Al-Hujurat dulu bersama-sama agar pelajaran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surah Al-Hujurat dari membaca ta'awuz terlebih dahulu, baru kita lanjutkan membaca surah Al-Hujurat. A'udzu Ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Siapa yang nggak hadir hari ini ya? Nggak ada Pak. Sudah hadir Pak. Pada hari ini kita hadir semua. Coba siapa di sini yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Coba Hasanah, apa kira-kira Hasanah? Pelajaran sebelumnya? Al-Hujurat Pak. Oke, surah Al-Hujurat. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar nih tentang usia balik. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian usia balik dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih. Coba kalau dewasa, kira-kira Wagini, pernah nggak lihat teman sekelasnya mengalami perubahan? Oh ya Pak, makin besar mungkin ya Pak? Makin besar. Apanya yang besar? Badannya? Tinggi badannya Pak. Oke, tinggi badannya. Jadi, itulah termasuk dari tanda-tanda usia balik. Kesempatan kali ini sebelum kita lebih lanjut dalam kegiatan materi, Bapak mau buat kelompok dulu nih. Nah, ada 3 kelompok yang akan Bapak bagi. Kelompok pertama nanti ada Wagini, ada Sophia, ada Sitiana, dan ada Roma Supiati. Lalu kelompok 2 ada Rodotunisa, baru ada Bontor, Winda, dan Hari Nurianti. Dan kelompok 3 nanti ada Winda, Amir, Ceti, dan Budi. Oke, coba sekarang duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak berikan. Aduh, Ini ke sini kalian kita. sama kelompok satu. Pak Budi, sama kita. Ah ya, pelan-pelan. Iya, geser lah. Apa Bu Winda geser Bu Winda. Di sini. Kenapa kalian berduduk sama kelompok 2 sama akunya? Dekat sama saya lah duduknya. Oke, baik anak-anak sudah duduk di kelompoknya kan? Sudah Pak. Nah, baik anak-anak yang sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, ini Bapak mau nanya nih. Coba dari gambar ini kira-kira apa coba yang bisa dilihat? Coba Wagini, apa yang bisa dilihat dari gambar ini? Anak bayi, Pak. Anak bayi. Coba Amir, apa lagi di situ? Anak yang merangkak, Pak. Merangkak. Coba Hari, apa kira-kira di situ yang ada gambarnya itu? Itu anak kecil berjalan, Pak. Oke. Coba
Hasanah, kira-kira dari gambar semua itu kira-kira proses apa itu ya? Proses perkembangan dari manusia, Pak. Oke, benar sekali. Nah, jadi anak-anak Bapak, dari gambar ini nih dapat kita lihat bahwasanya ternyata pertumbuhan itu ada terjadi dalam diri manusia. Dari dia bayi, terus dia merangkak menjadi anak-anak, terus menjadi remaja, bahkan sampai yang pada ujungnya menjadi orang tua, kakek atau nenek-nenek. Nah, dari situ semua dari gambar tadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang balik. Nah, coba balik. Balik itu apa? Nah, di sini bisa lihat semua ke depan anak-anak. Balik itu secara bahasa Indonesia dalam kamus besar artinya adalah cukup umur. Nah, lalu tanda balik juga itu ada yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di dalam Islam, orang yang balik itu disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang berkewajiban menjalankan perintah agama. Itu dia mukallaf, anak-anak Bapak. Nah, selanjutnya perlu kita juga pahami bersama bahwa tanda-tanda usia balik itu menurut ilmu fikih ada 3. Nah, coba Wagini, apa yang nomor 1 tanda balik menurut ilmu fikih? Mimpi basah, Pak. Basah. Coba Sitiana yang kedua ada apa? Lagi haid, Pak, atau menstruasi. Oke, haid atau menstruasi. Amir, apa coba? Yang ketiga? Berumur 15 tahun, Pak. Umur 15 tahun. Nah, itulah tanda-tanda dewasa menurut ilmu fikih, anak-anak Bapak sekalian. Nah, pertama ada mimpi basah. Apa itu mimpi basah, anak-anak Bapak? Nah, mimpi basah itu adalah sebutannya ihtilam, di mana seseorang di dalam tidur dia mengeluarkan sesuatu, yaitu yang disebut air sperma atau air mani. Nah, ketika seorang anak itu bermimpi dan dia mengeluarkan sperma, itulah yang disebut dengan mimpi basah. Nah, ketika seorang itu sudah mimpi basah, anak-anak Bapak, dia harus bersuci, yaitu dengan cara mandi wajib. Nah, selanjutnya yang kedua ada haid atau menstruasi. Nah, haid menstruasi ini terjadi pada perempuan, anak-anak Bapak sekalian. Nah, di mana di situ biasanya haid itu adalah proses terjadinya keluarnya darah dari kemaluannya yang biasanya terjadi beberapa hari dalam sebulan. Lalu biasanya juga haid itu sebagai tanda dewasa datangnya itu di usia yang tidak pasti. Ada juga yang kadang kelas 4 SD sudah haid, ada yang kelas 5 baru haid, ada yang kelas 6 baru haid, tapi ada juga terkadang sampai SMP baru dia haid. Nah, itu dia yang kedua. Nah, yang ketiga, berumur 15 tahun anak-anak Bapak. Nah, jadi tadi laki-laki kan mimpi basah. Kalau yang perempuan apa tadi, Hasanah? Atau menstruasi. Nah, menstruasi. Ternyata sudah usia 15 tahun, tapi dalam hitungan hijriah ya, bukan hitungan masehi. Dia sudah 15 tahun. Si laki-laki tidak mimpi basah, si perempuan tidak haid, dia juga sudah dikatakan balik, anak-anak Bapak. Sampai sini paham nggak, Nisa? Oke ya, jadi itu ya, ketika sudah dia 15 tahun, tapi dia belum haid, belum dia mimpi basah, tetap dikatakan sudah dewasa. Nah, baik. Di sini kita tonton yuk, ada video nih. Siapa yang mau nonton angkat tangan? Saya, Pak. Ini ada tontonan ini. Anak-anak Bapak sekalian, ada tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, laki-laki ia akan mengalami mimpi basah atau disebut dengan ihtilam, di mana keluarnya cairan mani saat ia tidur dan biasanya disertai dengan mimpi. Dan untuk perempuan ada haid atau menstruasi, di mana proses keluarnya darah dari rahim perempuan sebagai tanda bahwa organ reproduksi telah mati. Dan yang ketiga adalah untuk laki-laki dan perempuan. Kalau sudah sampai usia 15 tahun dalam hijriah, maka ia sudah dikatakan dewasa, walaupun si laki-laki belum mimpi basah dan si perempuan belum haid atau menstruasi. Nah, kerjakan kelompok. Coba kelompok 1.
Ada pertanyaan untuk kelompok 1, ada pertanyaan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Coba begini, kelompok 1 ini. Bagaimana jika mengalami haid dan apa yang akan dilakukan coba? Dicuci lah Pak dulu Pak, baru mandi wajib. Dicuci. Mm-mm. Habis itu baru Mandi wajib Pak. wajib. Oke. Baik, kelompok 2. Coba. Siapa tadi yang kelompok 2? Mandi bersih ya Pak? Iya, Mandi coba bersih, Hari Pak. dibantu temannya. Apa? Kalau dia Mandi mimpi bersih, basah. Pak. Hah? Mandi bersih. Mandi bersih. Dibersihkan dulu. Apanya yang dibersihkan? Semua bagian badan, Pak. Bagian badan. Oke. Terakhir kelompok ketiga nih. Ada Amir nih. Mana Amir? Pak. Nah, coba. Kira-kira bagaimana sih tadi tata cara mandi wajib? Ingat nggak kira-kira? Oh, yang pertama tadi Pak kita membaca niat ya. Yang kedua membasuh tangan sebanyak ini 3 kali. Kemudian berwudu seperti wudu gitu Pak. Kemudian mengguyurkan ini kepala-kepala. Ambil air, siram. Itu Pak apanya Pak? Sampai dengan membasuh seluruh tubuh terus sampai dengan kaki Pak, kedua kaki. Itu aja tadi Pak, saya dengar. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, nih, baik sebelum kita lanjut nih, kita ice breaking dulu biar suasana kita tetap semangat. Nah, di sini ada namanya game tebak harga. Nah, oke, kalau Bapak bilang, ayo main, jawabnya, ayo. Coba, ayo main. Ayo. Oke, ayo. Nah, di sini ada clue-nya anak-anak Bapak, ya. Kalau sapu itu 2.000, ya kan? Kalau pena itu 2.000. Oke. Kalau jendela itu berapa harganya, Amir? 3.000 Pak. Oke, benar. Coba Hasanah. Nah, kalau kata Amir nih, tadi jendela 3.000. Coba Hasanah. Kalau papan tulis berapa harganya? Papan tulis 4.000 Pak. Oke, betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat, masih fokus. Oke, baik. Kalau masih semangat dan fokus nih. Baik, anak-anak Bapak. Nah, sebelum kita sampai ke tahap terakhir, di sini coba nih Bapak kasih waktu untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pahami tadi, kita pelajari. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah paham nih tentang apa itu balik dan apa ciri-ciri atau tanda-tanda usia balik menurut fikih. Nah, kesimpulannya, balik itu adalah tahap ketika seseorang telah mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun tanggung jawab atas segala perbuatannya dalam pandangan agama Islam. Lalu tanda-tanda balik ada 3. Mimpi basah untuk laki-laki, haid untuk perempuan, dan usia 15 tahun dalam hitungan hijriah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Oke. Nah, coba anak-anak Bapak sekalian, kira-kira semangat nggak tadi belajarnya? Semangat Pak. Semangat. Nah, coba tadi dalam proses belajar Amir, apakah puas nggak sama belajar hari ini? Sangat puas Pak. Menambah pengetahuan. Coba Hasanah, puas nggak sama belajar hari ini? Sangat puas Bapak, sangat seru juga. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Nah, setelah kita belajar hari ini, jikalau nanti memang ada lagi mau dipelajari, anak-anak Bapak bisa nih lihat dari YouTube Bapak. Nanti Bapak kirim nih, ada linknya di sini kan. Baru juga ada PowerPoint-nya juga sudah Bapak kasih. Oke? Bisa dipelajari di rumah. Nah, baik Amir, sebelum kita berakhir dalam pelajaran ini, pimpin doa dong. Ayo. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita baca doa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat kita pahami bersama dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak mohon maaf jika ada banyak kata ataupun yang menyinggung anak-anak Bapak sekalian. Bapak ucapkan juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.